balasin chat harus gini 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 gini. Enggak, nih websitenya silahkan dicek Kak, silahkan dibaca, silahkan ditonton. Nah itu pentingnya website sih aku bilang. Jadi memudahkan memberikan informasi. Nah ini untuk perusahaan ya. Jadi perusahaan itu kalau aku bilang, kalau sebuah perusahaan besar nggak punya website, kudu mikir sekian ratus kali gitu ya, karena akan mengurangi branding dia gitu. Iya, dia branding di offline keren gitu, lalu di online-nya gimana? Apakah di online-nya dia brandingnya juga bagus? Karena sekarang udah medianya udah beda gitu loh. Kita nggak cuman harus main di offline, online juga harus digerakkan dengan maksimal. Halo Bray, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Harman Swanto di channel Legend Provider saya. Baik, jadi hari ini saya akan sedikit sharing dan ngebahas apa pentingnya sebuah website untuk bisnis kita gitu ya. Baik seorang dropshipper yang main di social media marketing, website itu penting sih kalau versi saya lah. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkapnya di video ini. Dan potensi website sendiri apa sih? Ya mungkin banyak orang tuh yang main di sosial media, main di marketplace, menyampingkan atau menyepelekan website itu kayaknya nggak penting di era sekarang itu nggak work. Kata siapa? Saya akan bahas di video ini potensi dari website sendiri apa ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bisnis online-nya makin berkembang, saya anjurkan pakai website dan semua akan saya bedah di video ini. Baik, kita langsung masuk ke TKP. Sebelum itu izinkan saya buat intro sebentar ya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru mampir, like, komen, dan subscribe channel ini biar channelnya terus berkembang, memberikan informasi terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk kita intro dulu sebentar. Kita mulai. Kalau baik kita akan belajar apa sih peran penting dari website untuk bisnis kita. Nah, saya akan memetakan lalu akan menjelaskan apa sih peran penting website untuk pembisnis, untuk influencer, untuk dropshipper yang punya produk, yang nggak punya produk, pentingnya apa ya? Akan kita jelaskan perlahan. Baik, di sini saya sudah menyiapkan notepad, ya notepad kosong seperti ini. Dan ini akan saya jelaskan pertama kali untuk pembisnis. Jadi apa pentingnya ya? Website untuk pengusaha ya, pengusaha atau pembisnis. Nah ini itu banyak banget sih pertanyaan ke saya waktu itu, Mas emang website penting ya gitu. Kalau saya jawab sih, saya pribadi bakal bilang penting gitu loh. Loh kok iya? Karena sekarang eranya digital. Kita berpikir ya, sekarang eranya digital, eranya informasi. Media informasi pertama kali yang masih banyak orang pakai adalah Google. Ingat ya, media nih, medianya Google ya, medianya Google. Nah, orang banyak banget yang pakai Google dengan mengetikkan sebuah kata kunci, yang namanya kata kunci atau kata yang orang cari gitu ya, kata kunci. Nah, kita harapannya dengan kita punya website, maka itu akan meningkatkan. Pertama, kita akan belajar poin-poin dari peran penting sebuah website ya. Teman-teman tahu kan website apa? Ya, jadi website itu ya kita yang ngelola, kita yang ngatur, hosting domainnya kita yang udah ngatur semuanya, ketentuannya punya kita 100%. Nanti akan saya jelaskan di akhir, apalagi untuk para pemain marketplace. Banyak yang nyeleneh kan, nggak penting nih branding, nggak penting nih website. Kalau saya sendiri bilang, ya penting, kita akan bahas nanti ya. Baik, pentingnya website buat para perusahaan atau pengusaha itu pertama yaitu branding ya. Pertama branding. Ini hal yang aku bilang penting gitu ya. Nah, coba tebak perusahaan besar mana yang nggak punya website? Ayo, kita lihat aja ya. Unilever ya, kita bilang Unilever. Sekelas Unilever punya website nggak sih? Ayo kita cek ya. Unilever, lalu enter. Ya, kita lihat di website di Google. Nah, Unilever, sekelas Unilever aja dia punya website. Ya iyalah, masa sekelas Unilever nggak punya website sih? Dengan dia punya website, maka dia bisa menyimpan katalog produk dia sebebas-bebasnya. Dan dia bisa membuat branding dengan website tersebut. Nah, itu pertama branding ya. Ini nih kita lihat nih, ini website unilever.co.id tuh. Kalau ini punyanya, kalau aku bilang kan yang punya Unilever tuh bukan orang Indonesia ya tuh, tapi dia nge-branding. Wah, pokoknya good lah. Era digital gini keren banget lah. Kalau nggak punya website ya kudu mikir sekian belas kali gitu. Lalu yang kedua ya, selain branding itu apalagi website pentingnya itu? Sarana penjualan produk pastinya ya. Oke, kita pikirkan sekarang, apakah Shopee itu bukan website? Shopee itu website sebenarnya. Websitenya Shopee
.co.id. Nah, .co.id itu domain. Shopee aja, sekelas Shopee aja tuh website. Gimana kalau kita punya website, kita branding, kita jual produk sendiri, kita nentuin sistem yang nggak terpaku sama Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Ketika mereka algonya naik nih, biaya penanganan naik, itu udah mumet. Allah, biaya penanganan naik gimana nih? Tapi kalau kita punya website sendiri nggak mumet, percayalah, karena kita yang ngatur gitu. Lalu Mas, gimana cara mempromosikan website kita? Banyak banget media yang bisa kita promosikan. Kita bisa pakai Google, bisa pakai Facebook, biasa Facebook Ad, Instagram Ad, tapi kanal akhirnya itu website gitu loh. Nah, belum kebuka mungkin ya, masih remang-remang, kita akan jelaskan lagi ya. Yang ketiga itu pentingnya website atau manfaat website untuk perusahaan adalah mempermudah komunikasi ya. Oke, jadi mempermudah komunikasi itu dengan adanya website, kita itu nggak perlu harus nawarin produk secara kakak gimana produknya, gini di chat gitu, nggak perlu. Nih lihat aja website ini katalog produknya, ini jenis produknya. Salah satunya akan saya jelaskan produk yang saya jual itu adalah produk digital ya, dan saya menggunakan website. Kita akan lihat ya. Jadi itu tuh mempermudah komunikasi, kita cek. Oke, di sini saya mempunyai namanya website wantobut.com, dan itu adalah website khusus untuk penjualan produk digital dan afiliasi ya. Nah, di sini tuh kita nggak perlu ngejelasin lagi, nanti nggak perlu repot-repot ketika ada yang nanya, Kak fiturnya apa aja sih? Kak dia tuh supportnya ke PC atau ke HP? Kak, ya elah kakak mulu mah capek saya kalau dipikir-pikir mah. Nah tapi dengan adanya website saya jelasin nih silakan klik aja wantobut.com Facebook Marketplace. Nah di sana akan ada jelas banget auto upload produk ini apa aja sih. Dari dia tuh bisa ngupload versi light, kendaraan, mobil, terus habis itu hotel, semua produk, versi web, versi light, wah semuanya jelas. Lalu harganya itu sekian, ada grupnya apa enggak gitu ya, ada bonusnya apa aja, udah saya jelasin semuanya. Bahkan demo-demonya saya bisa tempel semua di website. Dan ini dia aktif 24 jam, kebayang nggak? Kita punya sales yang aktif 24 jam tanpa kita bayar mahal gitu. Karena bayar website termasuk kalau saya bilang ya murah gitu loh. Karena hasilnya itu luar biasa banget. Kita akan lihat hasilnya nanti dari satu website saya ini ya. Kita akan bongkar gimana penghasilan website ini, oke? Nah, saya cuma nyantumin baru satu produk loh. Baru satu produk ini gimana kalau saya punya banyak produk. Wih. Di sini sudah saya jelaskan, saya berikan beberapa testimoni. Sebenarnya banyak banget testimoni dari tool ini, cuman saya takut website saya berat. Kalau di website namanya SEO friendly gitu ya, biar siringan gitu. Itu nggak bagus kalau banyak banget gambar, apalagi banyak banget video. Nah ini udah jelasin, lalu manfaatnya, harganya, batas penjualannya kapan. Di sini ada lagi kita bisa nyantumin yang sering ditanyain apa aja. Enak banget. Nah itu website ya. Jadi dia tuh sarana komunikasi yang lengkap banget ya. Dan selanjutnya apalagi sih pentingnya website atau manfaatnya website, yaitu adalah kemudahan memberikan informasi seperti yang telah saya sebutkan tadi ya. Kemudahan memberikan informasi. Oke, jadi kita nggak perlu ribet-ribet harus ngebalasin chat, harus gini. Enggak, ini websitenya silahkan dicek Kak, silahkan dibaca, silahkan ditonton. Nah itu pentingnya website, saya bilang. Jadi memudahkan memberikan informasi. Nah ini untuk perusahaan ya. Jadi perusahaan itu kalau aku bilang, kalau sebuah perusahaan besar nggak punya website, kudu mikir sekian ratus kali gitu ya, karena akan mengurangi branding dia gitu. Iya dia branding di offline keren gitu, lalu di online-nya gimana? Apakah di online-nya dia brandingnya juga bagus? Karena sekarang udah medianya udah beda gitu loh. Kita nggak cuman harus main di offline, online juga harus digerakkan dengan maksimal. Tanpa adanya website branding yang bagus, maka itu akan mengurangi gitu loh, mengurangi nanti jenjang kedepannya gimana. Nah itu yang paling penting ya. Nah lalu apakah website untuk influencer penting? Aku bilangnya kita tulis dulu ya, apakah website untuk influencer penting atau freelancer lah gitu ya. Apakah website untuk influencer atau freelancer penting? Seperti saya kan freelancer, bisnis online ya kan, saya seorang dropshipper, punya produk sendiri juga. Dan aku bilang buat saya website penting ya. Jadi buat teman-teman para influencer, para freelancer, kalau nggak punya website nanti bingung ngejelasinnya kalau punya klien. Contoh gini, teman-teman kontennya itu edukasi ya, lalu ada klien yang mau pakai jasa teman-teman. Nah lalu teman-teman tuh bingung, gimana sih, kan saya nggak punya portofolio. Saya ada portofolio nih, tapi saya nyimpennya di mana ya kira-kira ya. Tapi kalau seandainya punya branding hamsanewbie.com, wih
ini silakan Pak, ini website saya, ini portofolio saya, ini track record saya, ini bisnis saya, itu kayaknya enak banget. Dan menambah interest kayak, oh ya gue kayaknya suka nih sama si dia, gue pengen pakai jasa dia. Nah gitu gampangannya ya. Nah jadi buat freelancer juga penting. Oke, buat para dropshipper, kan baru dropshipper nih Mas. Para dropshipper penting nggak untuk dropshipper di awal banget mulai itu nggak terlalu. Tapi kalau emang pengen besar produknya, bisa pakai website untuk apa? Nanti untuk menawarkan produk di Facebook Ad. Jadi jangan dropshipper tapi nggak main di media-media yang berbayar nantinya. Awalan boleh gratisan, kita main gratisan sampai menghasilkan nih. Ketika sudah menghasilkan banyak baru kita pindah ke berbayar. Karena itu hal yang penting juga. Oke, mungkin itu sih akan sedikit saya bongkar untuk penghasilan dari satu website saya ini ya. Ini adalah website ini dan dia sudah ada untuk apa namanya istilahnya mah member area gitu ya, member area. Oke, kita akan buka. Nah, ini adalah member area dari wantogo.com ya. Dan kita akan bongkar sedikit untuk berapa sih potensi penghasilan dari ini. Oke. Nah, ini bisa teman-teman lihat bahwa total omset ini untuk bulan April sekian ya. Ini bulan April doang ya. Dan omset dari produk digital ya termasuk besar sih karena biaya produksinya kecil, mungkin produksinya cuma sekali, jual berkali-kali gitu. Makanya enaknya bisnis afiliasi itu nanti di situ. Lalu ini adalah total lead dan total sales dan ini total omset semuanya selama saya jual produk satu digital ini. Ya. Oke, jadi kebayang nggak teman-teman tuh lihat. Di sini bisa teman-teman lihat luar biasa banget kan? Oke. Mungkin itu adalah sedikit gambaran. Dan mudah-mudahan saya berharap ini bisa memotivasi teman-teman bahwa website itu penting, bukan hanya untuk pengusaha, tapi untuk kita yang dropshipper pengen jadi yang naik kelas, maka website itu penting. Oke, seperti yang telah kita pelajari barusan bahwa website itu penting ya gitu. Baik untuk dropshipper, influencer, yang main di marketplace, yang punya produk, apalagi yang punya produk, penting banget kalau aku bilang sih ya. Saya sebagai influencer, dropshipper pun pakai website gitu. Dan sejak tahun 2016 saya mulai main website. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bikin website, segera bikin website. Dan buat teman-teman yang mau bikin website, cek link di deskripsi di bawah ini. Karena di bawah ini saya rekomendasikan hosting dan domain yang mantap banget buat teman-teman pilih dari Niaga Hosternya. Jadi lihat aja di bawah dan jangan lupa pakai kupon Haris Manis dari saya untuk mendapatkan diskon yang plus-plus. Apa diskon plus-plusnya? Langsung aja cek di bawah ini. Dan buat teman-teman nanti kalau ada yang bingung masalah instalasi dan lainnya, kontak aja saya. Insya Allah kalau memang saya ada waktu akan saya balas dan akan saya bantu ya. Oke, terima kasih. Kita akan sambung lagi di next video. Dan di channel ini kita akan belajar step by step nanti untuk bikin website gimana. Lalu gimana sih mengembangkan website itu, pakai apa sih untuk SEO, untuk YouTube, untuk marketplace. Dan influencer itu penting gak punya website. Nanti kita akan bahas semuanya di channel ini. Step by step bikin website kita akan bahas di playlist cara membuat website WordPress. Oke, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.